Baik, saya akan menjelaskan materi pertama, yaitu tahap-tahap perkembangan kognitif. Yang pertama, teori kognitif Piaget. James Piaget membagi perkembangan kognitif anak ke dalam 4 tahap yang berbeda. Menurut Piaget, kemampuan berpikir atau kekuatan mental anak berupa pada setiap tahap perkembangan tersebut. Ia berpendapat bahwa perkembangan kognitif anak yang sehat dipengaruhi oleh potensi bahwa anak dan juga pengalaman yang diperoleh dari lingkungan sekitar. Dalam konteks pelajaran, guru memiliki peran penting bagi fasilitator dan motivator untuk membantu anak berkembang sesuai dengan tahapannya dan memberikan pengalaman yang dapat mengoptimalkan potensi yang dimiliki anak. Kemudian ada 4 tahap atau 4 ringkasan perkembangan kognitif menurut Piaget. Yang pertama, sponsori motor 0 sampai 2 tahun, berbasis tindak, berkembang terhadap demi bertahap. Yang kedua, proprioceptional 2 sampai 7 tahun, menggunakan simbol dan bahasa sebagai tanda. Yang ketiga, operator's content 8 sampai 11 tahun, menggunakan aturan yang jelas dan logis, kemampuan reversibel dan konsep kekakalan. Yang keempat, operasional formal, yaitu 11 tahun, berpikir hipotensi, abstrak, deduktif, induktif, logis, dan probabilities. Kemudian saya akan menjelaskan dari 4 tahapan tadi. Yang pertama, tahapan sensori monitor 0 sampai 2 tahun, yaitu pada tahap sensor monitor, aktivitas pemikiran anak berfokus pada penghindaran indera dan gerak tubuhnya, motorik, dek-deka. Yang kedua, kemampuan anak pada tahap ini antara lain yang pertama suka memperhatikan sesuatu lebih lama, yang kemudian mulai mengenali dirinya sebagai makhluk yang berbeda dari benda sekitarnya, kemudian mengerti sesuatu dengan cara memegang dan memanipulasi objek, kemudian mencari rangsangan seperti cahaya dan suara. Menurut Piaget, tahap sensori ini memiliki 6 subtahap penting dalam perkembangan kemampuan pemahaman ruang anak, yaitu sema refleks, kemudian reaksi sekuler primer, kemudian reaksi sekuler sekunder, kemudian koordinasi reaksi sekuler sekunder, yang selanjutnya reaksi sirkuler tersier, kemudian aul representasi simbolik. Singkatnya, perkembangan kognitif dimulai dari refleks lalu membangun skema untuk memahami dunia. Pada usia sekitar 2 tahun, anak mulai dapat berpikir secara nyata dan menggunakan bahasa. Jadi saya pembaca materi kedua, yaitu tahap praoperasional yang kedua sampai 7 tahun. Yang pertama, anak mulai menggunakan simbol dan tanda untuk memahami dunia. Yang kedua, cara berpikir anak belum logis dan teratur. Yang ketiga, ciri-ciri berpikir anak. Ciri-ciri berpikir anak itu ada beberapa macam. Yang pertama, belum paham sebab akibat secara benar. Yang kedua, menganggap benda mati seperti hidup. Yang ketiga, percaya segala sesuatu punya jiwa. Keempat, menilai berdasarkan apa yang terlihat dan terdengar. Yang kelima, suka coba-coba mencari jawaban. Yang keenam, fokus hanya pada satu hal saja. Yang ketujuh, melihat dunianya hanya dari sudut pandangnya sendiri. Singkatnya, anak usia 2-7 tahun mulai bermain dengan simbol dan bahasa, tapi pikirannya masih konkret dan egosentris, belum bisa berpikir abstrak. Yang keempat, tahap operasional konkret, 7-11 tahun. Yang pertama, anak bisa mengurutkan benda berdasarkan ukuran, bentuk, ciri lain, misalnya dari besar ke kecil. Yang kedua, anak mampu memberi nama dan mengelompokkan benda berdasarkan kesamaan. Yang ketiga, anak mulai mempertimbangkan berbagai aspek untuk memecahkan masalah, tidak hanya fokus pada satu hal saja. Yang keempat, anak mengerti bahwa sesuatu bisa diubah lalu kembali seperti semula. Misalnya, 4 tambah 4 itu sama dengan 8, atau 8 kurang 4 itu sama dengan 4. Yang kelima, anak paham bahwa jumlah atau ukuran benda tetap sama walaupun bentuknya berubah konservasi. Yang keenam, anak mulai bisa melihat dari sudut pandangnya orang lain, tidak hanya dari sudut pandangnya sendiri.
Yang ketujuh, anak sudah bisa berpikir logis tentang hal-hal nyata. Yang kedelapan, anak mulai berpikir sistematis tentang benda konkret. Yang kesembilan, anak mulai memahami aturan yang jelas dan logis. Singkatnya, anak usia 7-11 tahun mulai berpikir logis dan sistematis tentang benda nyata serta mengerti konsep konservasi dan sudut pandang orang lain. Yang kelima, tahap operasional formal 11 ke atas. Yang pertama, anak sudah bisa berpikir tentang hal-hal yang tidak bisa dilihat atau disentuh. Misalnya, menganalisis sebuah contoh atau ide abstrak. Yang kedua, anak mulai bisa membedakan antara pikiran dan kenyataan. Imajinasi dan khayalan mereka sangat tinggi. Tapi saat remaja, mereka mulai menyadari batasan antara angan dan kenyataan. Yang ketiga, anak bisa bekerja dengan cara yang teratur dan sistematis, seperti menyusun sesuatu secara berurutan. Yang keempat, anak sudah bisa menganalisis hanya aspek sekaligus dalam menyelesaikan masalah. Tidak harus satu persatu seperti saat masa operasi konkret. Yang kelima, remaja mulai mengeksplorasi berbagai kemungkinan dan kebebasan berpikir sendiri. Namun, kadang masih bersifat egosentris. Yang keenam, tahap ini terjadi saat pubertas, menandai transisi ke dunia dewasa secara fisik, mental, moral, dan sosial. Tidak semua orang mencapai tahap ini, yang tidak tetap menggunakan cara berpikir tahap sebelumnya. Pada saat usia ini, remaja sudah bisa berpikir sistematis tentang hal abstrak dan hipotensi. Sekian dan terima kasih. Baik, di sini saya akan membacakan materi bagian B yang membahas tentang konsep, skema, asimilasi, dan akomodasi. Piaget menjelaskan perkembangan berpikir anak melalui dua prinsip utama, yaitu organisasi dan adaptasi. Organisasi adalah cara pikiran mengatur informasi dengan menggunakan skema, yaitu pola pikir dasar untuk memahami hal baru. Dan juga adaptasi berarti menyesuaikan pola pikir dengan pengalaman baru melalui asimilasi atau memasukkan pengalaman ke skema lama, dan akomodasi atau mengubah skema untuk sesuai pengalaman baru. Proses ini berlangsung hingga tercapai equilibrium, yaitu keseimbangan antara pengalaman baru dan pola pikir lama. Dan juga saya akan membacakan materi bagian C yang membahas tentang implikasi dalam pembelajaran. Perkembangan kognitif adalah proses anak belajar berpikir dan memecahkan masalah. Menurut Piaget, anak belajar dengan mengatur pengalaman lewat skema dan menyesuaikan pikirannya melalui asimilasi dan akomodasi hingga seimbang. Guru perlu memahami tahap perkembangan anak untuk memilih metode belajar yang tepat. Misalnya, belajar lewat indera di usia 0 sampai dengan 2 tahun, simbol dan permainan di usia 2 sampai 7 tahun, serta berpikir logis di usia 7 sampai dengan 11 tahun. Pembelajaran yang baik berpusat pada anak dengan guru sebagai fasilitator yang mendukung anak belajar aktif sesuai minat agar perkembangan optimal. Baik, kesimpulan dari materi dari kelompok kami, kelompok 3, yaitu menurut Piaget, perkembangan kognitif anak melalui 4 tahap utama: sensori motor, pra-operasional, konkret, dan operasional formal. Proses ini terjadi lewat organisasi dan adaptasi hingga tercapai keseimbangan berpikir. Implikasinya, guru perlu menyesuaikan metode belajar sesuai tahap perkembangan dengan pendekatan student center agar anak
dapat tumbuh optimal dan aktif berinteraksi dengan lingkungannya. Itu dia kesimpulan dari materi kami dari kelompok 3. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.